Hai semuanya, balik lagi cuy. Dan kali ini kita akan merakit power supply sederhana yang bisa dicolokin ke laptop, ke charger handphone, dan ke charger laptop. Nah, kalau kalian pakai charger HP atau colok langsung ke laptop, asumsi tegangannya itu hanya 5 volt. Tapi cukup kok buat nembak tegangan baterai, nembak korslet handphone, dan buat nyalain HP Android maupun HP jadul kalian. Oh iya, jadi power supply ini kita potong saja kabel belakangnya seperti ini, buat kabel sambungan darurat. Biar mudah kita sambung, mau menggunakan kabel USB atau mau disambung ke kabel cas laptop, terserah kalian mau pakai yang mana. Simple kan? Dan ini bisa digunakan buat kalian yang gak punya power supply, buat ngetes HP-nya yang mati total, atau buat nembak tegangan baterai. Aman dipakai oleh siapapun, baik pemula, senior maupun bukan siapa-siapa, karena hanya menggunakan arus DC, nggak nyetrum sama sekali. Aman sayang, aman, ya kan? Dan power supply ini bisa diatur tegangannya naik turun, atas bawah, samping, kiri, kanan. Karena sudah aku pakaikan potensio pengatur tegangan. Nah, penasaran gimana cara aku merakitnya? Tiap lempah-lempahi pak, let's go story. Oke, jadi peralatan kita yang pertama adalah kabel cas. Kalian pasti punya, ya kan? Fungsinya untuk disambungkan ke charger handphone, di soket laptop, atau di power bank. Sekalian batok chargerannya. Nah, seperti ini. Kemudian modul step down yang seperti ini, yang 3 ampere, tipenya LM2596. Modul ini modul yang satu arah, jadi modulnya hanya berfungsi untuk keluarin arus, nggak balik lagi gitu. Jadi bisa digunakan buat nembak tegangan pada baterai atau mencari korslet pada handphone. Selanjutnya LED test dual combo voltmeter yang bisa digunakan untuk memonitoring arus tegangan volt ampere pada sebuah elektronik, dan ini multifungsi dengan tegangan input maksimum 30 volt. Harganya cuma 28 ribuan di toko online. Kemudian potensio 20K yang berfungsi untuk mengatur tegangan pada sebuah power supply. Harganya kisaran 3 ribuan. 2 buah jack betina. Yang terakhir tombol on off atau tombol power. Oke, mari kita mulai merakitnya. Oke, yang pertama-tama kita lakukan, kita sambung dulu kabel USB-nya ke LED. Ceritanya kita pasang dulu tanpa box biar mudah kalian pahami, ya kan? Kita sambungkan dulu kabel merah positif dari kabel cas ke kabel merah LED, kabel hitam negatif ke kabel hitam negatif LED. Kita colokin kabel USB-nya ke laptop, sekalian ngeliat langsung tampilan tegangannya di LED testnya. Nah, LED-nya sudah menyala. Selanjutnya kita sambung ke modul step down. Kita sambungin kabel merah positifnya ke input positif, kabel hitam negatif ke input negatif, modulnya seperti ini. Nah, sekarang kita sambungin kabel hitam negatif dari LED ini ke negatif output modul step down-nya.
Kemudian kabel kuning dari LED test kita satukan kabelnya pakai kabel tambahan sebagai kabel output positif. Jadi kita menggunakan kabel tambahan lagi yang akan disambungkan ke jack betina plusnya atau yang jack betina yang warna merah. Kabel merah dari yang LED, kabel yang besar ini nih, disambung ke negatif atau yang warna hitam di jack betinanya. Nah, seperti itulah cara sambungnya. Ini sudah bisa kalian gunakan untuk menembak tegangan dan mencari korslet HP. Tapi nggak bisa digunakan untuk menghidupkan. Harus diturunkan dulu tegangannya ke 3,7 atau 4,2 volt. Jadi kita harus pasangin dulu potensio biar tegangannya bisa kita kontrol. Nah, kita pasang dulu potensionya. Oke, selesai kita sambung semuanya, kita tes potensionya. Dan yap, bisa dikontrol tegangannya dan lo lihat kan bisa dinaikin dan bisa diturunkan tegangannya. Berarti kita sukses merakit power supply daruratnya, ya kan? Jadi kita tinggal kreasikan boxnya sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Dan aku sendiri menggunakan box dari bekas charger laptop yang sudah tidak terpakai lagi. Oke, kita lanjut pasangkan boxnya. Cekidot.
Nah, seperti inilah hasil akhir power supply darurat rakitan kita hari ini. Sangat simple juga multifungsi. Power supply plus MBR ini bisa disambung di chargeran HP dan di chargeran laptop, tergantung kebutuhan kalian. Oke, kita tes dulu menggunakan chargeran HP. Kita tinggal sambung langsung kabel USB-nya, kemudian colok di desktop laptop atau di desktop charger HP. Jadi kalau kita colok di laptop atau di chargeran HP, asumsi tegangan yang kita dapat hanya 4,5 volt sampai 4,8 volt. Dikorupsi sebagian tegangannya oleh modulnya. Sudah seperti itu matematikanya. Jadi jangan tanya saya, tanya modulnya. Tapi aku rasa untuk di dunia servis HP, tegangan itu lebih dari cukup, ya kan? Kalau kalian nggak puas dengan tegangannya, kalian bisa pakai cas laptop. Di cas laptop kita bisa dapat asumsi tegangan sampai 12 volt. Kita tes di cas laptop, tinggal putus kepala casnya, kemudian sambung langsung ke power supply-nya seperti ini. Gampang kan? Kalian lihat sendiri lagi deh berapa asumsi tegangan yang didapat dari cas laptopnya. Dan tegangan maksimal dari cas laptop ini sebesar 12 volt, terendahnya di 1,2 volt. Kita bisa kontrol tegangannya sesuai dengan kebutuhan. Untuk menembak tegangan baterai atau menembak arus korslet di HP, saya pakai tegangan 5 volt. Kalau hanya kerjaan ringan seperti suntik tegangan baterai, cek kerusakan HP, saya hanya menggunakan power supply ini dicolokin ke cas HP atau langsung colok di laptop, karena asumsi tegangannya cukup memadai untuk yang kerusakan ringan, gitu. Jadi mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, coret-coret kolom komentarnya. Ntar aku balas, oke? Sekian saya Ampo, see you di next video.